Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Nurjana. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkuman dari 5 materi. Pengertian hak. Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Seringkali hak disandingkan dengan hak asasi manusia atau HAM. Dalam hal ini, untuk mencapai kehidupan yang layak, HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, sedangkan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Dua, pengertian kewajiban. Kewajiban ialah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu keharusan. Hak asasi. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya hak yang melekat pada diri sendiri setiap pribadi manusia. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. 4. Perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban bisa terpisahkan, lain hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terikat satu sama lain. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. 5. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan. Materi yang kedua, pengertian substansi hak dan kewajiban. Warga negara, hak dan kewajiban asasi adalah hak yang harus dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku, bangsa, ras maupun golongan. Substansi merupakan substansi kewajiban dan hak warga negara dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Nilai dasar adalah nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan dan merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai dasar dari Pancasila meliputi 1. Nilai ketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya sekaligus menjauhi larangannya. 2. Nilai kemanusiaan, nilai yang menghargai sesama manusia itu sendiri dan tidak menganggap manusia lain selayaknya bukan manusia. 3. Nilai persatuan, nilai yang memiliki arti bahwa negara Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan atau bergaul dengan siapa saja. 4. Nilai kerakyatan, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 5. Nilai keadilan, nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap satu hal. B. Instrumental, nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar untuk menutup kurun waktu dan kondisi tertentu. Nilai praksis adalah nilai yang dasar yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 3, apa yang menjadi faktor pengalaman kewajiban. 1. Faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. A. Sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. B. Rendahnya kesadaran HAM. 4. Perbedaan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tidak memuaskan. Adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pembuatan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Jadi pelayanan publik yang tidak memuaskan, yaitu suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Yang materi yang kelima, perlindungan dan penegakan hukum merupakan dua istilah berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain. Pengertian perlindungan
hukum menurut para ahli. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Unsur-unsur perlindungan hukum: 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Pengertian penegakan hukum: menegakkan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum. Ada berbagai macam bidang kehidupan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia: 1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudnya perdamaian dan dalam kehidupan masyarakat. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum: 1. Hukumnya sendiri berarti hukum, peraturan, atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. 2. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perantaranya masing-masing. 3. Masyarakat, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik. 5. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasarkan hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.